Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel kesayangan kita. Kembali kita akan coba membahas beberapa hal berkaitan dengan akhir zaman. Kalau pada tayangan sebelumnya kita mengungkap siapa Dajjal, dari mana Dajjal, bentuk ciri, fisik, dan lain sebagainya, maka kali ini kita masih bicara mengenai sosok Dajjal. Hanya saja kita mencoba mengungkap, selama ini kita tahu bahwa Dajjal berada di dalam sebuah gua, dikurung. Kapan dia akan keluar? Lalu kemudian yang itulah pertanda bahwa kiamat akan segera terjadi. Nah teman-teman, tentu kapan Dajjal akan keluar sesungguhnya adalah kehendak dan hanya Allah lah yang tahu. Hanya saja kita bisa melihat beberapa ciri, tanda, riwayat yang sudah disampaikan oleh para pendahulu, para alim ulama. Kita bisa melihat bagaimana ciri-ciri Dajjal akan segera keluar. Tentu ada ciri secara umum, ada pula ciri yang secara khusus menjadi pertanda bahwa Dajjal akan segera keluar. Oke, berikut kita coba ulas, kita coba ungkap. Pertama tentu saja ciri-ciri umum pertanda Dajjal akan segera keluar. Menurut beberapa alim ulama, itu adalah menurunnya ilmu agama. Nah, ini sebagaimana disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Dajjal akan keluar ketika agama berkurang dan ilmu akan merosot. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Huzaim, Abu Ya'la, dan Hakim. Itu ciri pertama. Lalu kedua, manusia akan lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik tentunya. Jadi diriwayatkan oleh Sa'ad bin Jatsamah bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah berkata, Dajjal tidak akan keluar hingga manusia lupa mengingat kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ketiga, kemudian yang menjadi ciri umum juga bahwa Dajjal akan segera keluar adalah dilandanya kelaparan. Di dunia ini akan dilanda oleh kelaparan yang hebat. Jadi hadis dari Abu Umamah bahwasanya Rasulullah pernah berujar, akan terjadi malapetaka selama 3 tahun sebelum Dajjal keluar, yaitu manusia akan ditimpa kelaparan. Pada tahun pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menahan sepertiga air hujannya dan menyuruh bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Nah, pada tahun kedua, Allah menyuruh langit menahan 2/3 air hujannya dan menyuruh bumi menahan 2/3 tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga, Allah menyuruh langit untuk menahan seluruh air hujannya sehingga tidak ada hujan yang turun, dan menyuruh bumi menahan semua tanamannya sehingga tidak ada tanaman yang tumbuh. Dengan demikian, semua tanah atau lahan akan rusak kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bagaimana pada zaman itu manusia bisa hidup. Lalu mereka membaca tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid. Nah, tentu saja hal itu mereka lakukan agar bisa diberikan oleh makanan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Hakim. Ciri yang keempat, musim paceklik yang terjadi begitu hebat di muka bumi ini. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa selama 3 tahun sebelum Dajjal keluar, langit menahan sepertiga hujannya dan bumi menahan sepertiga tanamannya. Seperti ciri yang sebelumnya ya teman-teman ya, seperti ciri yang ketiga. Nah, lalu kemudian pada tahun kedua langit menahan 2/3 hujannya dan bumi menahan 2/3 tanamannya. Dan pada tahun ketiga langit menahan semua hujannya dan bumi menahan semua tanamannya sehingga tanah yang kering pun menjadi rusak. Pada saat itu terjadi paceklik,
manusia kekurangan tanaman, manusia kekurangan makanan, karena tidak ada tanaman-tanaman yang tumbuh karena hujan tidak turun, dan akhirnya semua tanaman akan rusak. Itu ciri keempat. Kelima, banyaknya para pendusta. Nah, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda bahwasanya kiamat tidak akan terjadi sampai dibangkitkan Dajjal. Para pendusta yang berjumlah sekitar 30 orang semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Terakhir, teman-teman, bahwa pembunuhan merajalela, huru-hara, harta melimpah, dan banyak fitnah bertebaran yang juga menjadi ciri bahwasanya Dajjal akan segera keluar. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah berujar, kiamat tidak akan terjadi sampai muncul Dajjal. Gitu. Dan semua para pendusta mengklaim bahwasanya mereka adalah utusan Allah. Pada saat itu harta memang melimpah ruah, artinya banyak sekali orang yang mendapatkan harta yang bertebaran begitu. Lalu juga fitnah muncul, al-haraj serta al-maraj, huru-hara itu banyak terjadi di mana-mana. Nah, itu adalah ciri umum. Ciri umum bahwasanya Dajjal akan segera keluar. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian, apakah ciri umum itu sudah terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Tinggal tergantung bagaimana Anda menilai, melihat apa yang terjadi di sekeliling kita hari ini, bisa dicek melalui berbagai macam pemberitaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita mulai masuk ke ciri-ciri khusus. Dajjal akan segera keluar dan melakukan kerusakan, merusak iman di muka bumi ini. Tentu ada 4 ciri khusus Dajjal akan keluar. Nah, apa saja ciri itu? Pertama, tentu cerita ini kita dapati melalui sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari yang pernah bertemu dengan Dajjal. Pada perjumpaan itu, Dajjal menyampaikan beberapa ciri khusus bahwa ia sebentar lagi akan diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar dan melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi mengutip berbagai sumber mengenai kisah Tamim Ad-Dari ini, itu yang pernah berjumpa dengan Dajjal, itu pernah diriwayatkan oleh Fatimah ibnu Qais yang meriwayatkan dalam suatu kesempatan usai menunaikan sholat berjamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar seraya tertawa kecil. Nah, jadi Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kepada semua yang baru saja menunaikan sholat, tetaplah berada di tempat. Setelah semua sahabat duduk, tenang, lalu kemudian beliau mengawali pembicaraannya, apakah kalian tahu mengapa aku mengumpulkan kalian? Lalu para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya tentu yang lebih mengetahui. Lalu kemudian beliau kembali melanjutkan perkataannya, demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan. Namun, aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari, yang dulunya adalah seorang Nasrani, kemudian dia datang dan berbaiat lalu masuk Islam. Selain itu, ia juga menyampaikan suatu cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku ceritakan tentang Dajjal. Pada hari itu tentunya ketika sahabat dikumpulkan oleh Rasulullah. Nah, Tamim bercerita bahwa pada suatu ketika dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Lakem dan Juzam, dan selama 1 bulan lamanya mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan. Sampai akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau yang berada di tengah lautan menjelang matahari terbenam. Mereka duduk tak jauh dari kapal dan beberapa waktu kemudian mereka masuk ke dalam sebuah pulau dan menjumpai sebuah hewan yang berburu lebat. Saking lebatnya bulu hewan tersebut,
Mereka tidak tahu mana kubul dan mana duburnya. Mereka kemudian memberanikan diri dan bertanya kepada hewan tadi, "Celakalah, makhluk atau hewan apakah engkau?" Nah, ternyata hewan tersebut bisa berbicara. Hewan itu berujar bahwa aku adalah Al-Jasasah. Mereka kembali bertanya, apa itu hewan Al-Jasasah? Si hewan berbulu lebat tadi berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seseorang laki-laki yang berada di sebuah tempat itu, sebab dia sangat merindukan kabar kalian." Begitu kata si makhluk berbulu tebal tadi. Seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah, Tamim Ad-Dari menuturkan bahwa setelah hewan tersebut menyebutkan seorang lelaki kepada kami menjadi takut. Jangan-jangan hewan itu adalah setan. Meski demikian, Tamim dan rombongannya begitu penasaran dan segera pergi menuju tempat yang ditunjuk oleh Al-Jasasah tadi. Nah, begitu sampai di tempat yang ditunjuk oleh hewan berburu lebat tadi, benar saja ternyata di dalam tempat itu sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah Tamim Ad-Dari dan rombongan lihat. Jadi manusia besar itu diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tengkuknya. Jadi begini ya, ditengkuk, diikat di sini, dan dari kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan besi. Semua terikat dengan besi yang begitu kuat sehingga tidak memungkinkan dia untuk bisa melepaskan diri. Nah, kemudian pada saat itu Tamim Ad-Dari mencoba memberanikan diri bertanya kepada sosok manusia raksasa itu, "Celakalah, siapakah engkau?" Manusia raksasa itu menjawab, "Kalian sudah bisa mengetahui kabarku. Sekarang sampaikanlah kepadaku, siapakah kalian?" Nah, lalu kemudian rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, "Kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal, tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang. Kami pun terombang-ambing selama 1 bulan, sampai akhirnya kami berlabuh di pulaumu ini. Tiba-tiba kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya dan ia memintaku untuk segera menemuimu. Sebab, kata hewan tadi, kau begitu merindukan kabar kami, sehingga kami pun segera untuk menemuimu." Lelaki tersebut kembali bertanya, "Kabarkan kepadaku mengenai pohon-pohon kurna di Basaiban." Tamim dan rombongan tak mengerti apa yang sesungguhnya hendak ditanyakan oleh manusia raksasa tadi. Lalu kemudian Tamim bertanya balik, "Tentang apa yang engkau ingin tanyakan tentang pohon kurma di sana?" Pria terbelenggu tadi itu kemudian menjawab, "Tentang pohon kurmanya. Apakah masih berbuah?" Tamim Ad-Dari dan rombongan pun menjawab, "Iya, masih berbuah." Pria itu kemudian kembali menjawab, "Sungguh, sebentar lagi pohon-pohon itu tak lagi berbuah. Lalu, kabarkanlah kepadaku tentang Danau Tobaria atau Danau Tiberia." Manusia raksasa tadi kembali bertanya kepada Tamim Ad-Dari. Mereka pun kembali bertanya, karena rombongan Tamim Ad-Dari ingin mengetahui detail apa yang sesungguhnya hendak ditanyakan. "Tentang apa kau bertanya mengenai danau tersebut?" Pria yang ternyata buta sebelah itu kemudian menjawab, "Apakah danau itu masih berair?" Tamim dan kawan-kawan kemudian menjawab, "Iya, danau itu memiliki banyak air." Lagi-lagi si pria tersebut menjawab tentang masa depan yang akan terjadi. "Sungguh, sebentar lagi danau itu akan kering." Begitu kata manusia raksasa tadi. Lalu si manusia raksasa tadi kembali berucap, "Kabarkanlah kepadaku tentang mata air Zugrah." Gitu. Mereka bertanya lagi rinciannya, "Tentang apa yang ingin kau tanyakan tentang mata air itu?" Pria besar tapi pendek dan gempal itu kemudian menjawab, "Apakah mata air itu masih mengalirkan air? Dan apakah penduduknya masih bertani dengan memanfaatkan air itu?" Rombongan Tamim menjawab, "Iya,
Mata air itu masih sangat deras dan penduduk bertani dengannya. Pria besar itu pun melanjutkan pertanyaannya. Dia meminta kabar dari Tamim dan pengikutnya tentang Nabi utusan Allah. Kabarkan kepadaku tentang Nabi yang ummi. Apa yang ia lakukan? Tanya pria besar jelek tadi itu. Tamim pun menjawab, ia telah muncul dari Mekah dan tinggal di Yasrib atau Madinah. Lalu kemudian pria besar tadi kembali bertanya, apakah orang-orang Arab memeranginya? Gitu kan? Tamim menjawab, iya, orang-orang Arab memerangi Nabi yang bernama Nabi Muhammad tersebut. Nah, lalu kemudian apakah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap orang-orang Arab? Apakah ia telah menang atas mereka dan membuat mereka taat? Apakah itu telah terjadi? Tanya pria itu lagi. Tamim pun menjawab, iya, bahwa orang-orang Arab sudah taat atas perintah Nabi yang bernama Muhammad SAW tersebut. Nah, pria besar itu kemudian mengakhiri pertanyaannya dan kemudian memberikan kabar yang sungguh sangat mengejutkan. Pria besar itu adalah Dajjal, berkata bahwa sungguh aku bersumpah bahwa baik bagi mereka yang taat kepadanya, kepada Rasulullah. Artinya Dajjal mengatakan bahwa sudah benar mereka yang taat dan patuh terhadap perintah Rasulullah. Aku beritakan kepada kalian siapa aku. Aku adalah Al-Masih atau Ad-Dajjal. Sebentar lagi aku akan mendapat izin keluar dan berjalan di muka bumi ini. Tidak akan kutinggalkan satu negeri pun kecuali aku lewati dalam waktu 40 malam. Tetapi ada dua wilayah yang tidak bisa aku masuki, yaitu Mekah dan Madinah. Dua kota itu haram bagi aku untuk memasukinya. Setiap kali aku ingin memasuki dua kota tersebut, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus. Mereka menghalangiku masuk ke dua kota itu. Sungguh, di setiap celah dua kota tersebut, banyak sekali malaikat yang menjaganya. Jadi, ada ciri khusus yang sudah disampaikan oleh Dajjal dari dialog pertemuannya dengan Tamim Ad-Dari tersebut. Kapan dan ciri-cirinya seperti apa bahwa dia akan segera keluar. Nah, sekarang tinggal kita perhatikan dengan baik bagaimana 4 hal yang tadi disebutkan oleh Dajjal yang akan menjadi pertanda bahwa dia akan segera keluar. Seperti apa kondisinya? Danau Tiberias, mata air, lalu kemudian kurma di Arab sana. Seperti apa kondisinya? Silakan Anda menilai. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi situasi akhir zaman ini. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.